Esensi kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Dan esensi manajemen adalah eksekusi. Tidak berarti keputusan sehebat apapun kalau tidak dieksekusi. Tidak berarti program sehebat apapun kalau sekadar disimpan di dinding menjadi pajangan. Oleh sebab itu harus dilaksanakan. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Ada manajemen yang sederhana. Namanya SORA. Yang pertama, supporting to strengthen. Mendorong sekuat mungkin, mendorong sehebat mungkin kekuatan yang ada pada kita. Jadi inventarisasi saja kekuatan apa saja yang ada. Dorong itu kekuatan. Dengan mendorong kekuatan maka kelemahan akan tertinggal. Pada masa lalu ada upaya menginventarisasi kelemahan, kemudian mengeluarkan biaya, menyediakan waktu, dan mengerahkan SDM untuk mengurangi kelemahan tersebut. Nah sekarang dengan keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, dan keterbatasan biaya, maka lupakan kelemahan. Anggap saja itu bagian dari kehidupan. Tetapi tekankan kekuatan, supporting to strengthen. Support terus kekuatan yang ada. Dengan terus mensupport kekuatan, maka kelemahan dengan sendirinya akan tertinggal. Kemudian strategi yang kedua, strategi open mind to opportunity. Pikiran yang terbuka untuk menangkap peluang. Jadi banyak peluang yang datang, kalau pikirannya tidak terbuka, tidak akan tertangkap. Ada banyak contoh peluang-peluang yang lewat begitu saja. Karena ya tadi pikiran kita tidak terbuka. Apa yang saya sampaikan tadi mengenai kasus minuman ringan, isolasi mudah copot, itu berkaitan dengan keterbukaan pikiran. Nah, semakin terbuka pikiran, semakin terbuka juga peluang untuk berkembang. Maka informasi tentang keadaan setempat harus lebih terbuka. Contohnya begini, di desa itu data kemampuan dibatasi dengan pekerjaan buruh, pekerjaan guru, pekerjaan PNS, pekerjaan dagang. Dengan pikiran yang terbuka, maka buka jugalah kekuatannya. Misalnya gini, pekerjaan buruh, apa saja buruhnya? Ada tukang kayu kan buruh itu, ada tukang pompa air, ada tukang pasang porselen, ada tukang pasang keramik. Itu lebih diperluas. Open mind opportunity, jadi peluang untuk mendapatkan kerja bagi penduduk juga semakin tinggi. Nah kalau nanti lewat aplikasi informasi, datanya lebih lengkap. Kalau ada satu keluarga butuh memperbaiki pompa, sudah jelas siapa orangnya di desa tersebut. Jadi, nah ini tugas pemimpin di tingkat desa, kepala desa atau perangkatnya menspesifikasi buruh tersebut supaya
opportunity penduduk untuk mendapat SDM yang baik semakin cepat. Dan begitu juga opportunity pemilik kemampuan untuk mendapat pekerjaan semakin cepat juga. Yang ketiga, R. Kalau tadi S, yang kedua O, yang ketiga adalah R. Reasoning to result. Reasoning, alasan-alasan to result, untuk mencapai hasil. Jadi, untuk mencapai hasil ini harus jelas alasannya. Jangan sampai obsesinya 10, tapi alasannya cuma 3. Terjadi kesenjangan. Atau sebaliknya, obsesinya 8, sementara kemungkinan pencapaiannya itu ada 15. Ini manipulasi. Dan contoh gini, desa ini punya kemampuan untuk mengumpulkan pendapatan lokal senilai 100 juta. Tapi di APBDes ditargetkan 30 juta. Nah, itu juga nggak bisa. Atau sebaliknya, desa ini kemungkinan tertinggi mendapat pendapatan lokal desanya hanya 20 juta. Tapi ditarget 120 juta. Atau main di politik defisit. Kemampuan kita berpendapatan ini 1 miliar, ya hanya 1 miliar. Kemudian dilakukanlah kebijakan politik defisit. APBDes menargetkan belanja 1 miliar 300 juta. Jadi defisit 300 juta. Nah, ketika menetapkan angka defisit 300 juta itu harus jelas reasoningnya supaya tercapai. Dari mana nomoknya gitu. Atau dari mengembalikannya itu memberikan alasan yang kuat terhadap hasil yang ingin dicapai. Reasoning to result. Dan yang keempat, A. Accessibility to accelerate. Membuka akses seluas-luasnya untuk mengakselerasi pembangunan. Jadi banyak akses itu supaya pembangunan lebih cepat. Tidak sebaliknya. Kadang-kadang kita akses banyak tapi bingung memanfaatkan akses tersebut. Alih-alih mempercepat proses, malah jadi menghambat. Karena menjadi banyak pilihan dan menjadi banyak yang harus dilakukan untuk komunikasi. Nah itu, supaya cepat akses itu disebar. Dan sebetulnya sebagian besar tugas pemerintahan desa itu pelayanan publik yang bersifat administratif. Itu serahkan saja ke sekdes dan perangkat lainnya. Kepala desa lebih seringlah berada di kabupaten. Jamnya itu untuk mengusulkan pembangunan desa. Untuk mendengar-dengarkan, ngintip program apa saja nih yang jadi peluang buat pembangunan desa. Sebab di tingkat kabupaten, kepala desa yang sering mengusulkan, yang sering datang biasanya yang sering didengar. Jadi percayakan sajalah pelayanan publik yang bersifat administratif kepada sekdes dan perangkat desa lainnya. Sementara untuk peningkatan, buka akses seluas-luasnya untuk mengakselerasi pembangunan. Nah, jadi itu strateginya. Pakai manajemennya, manajemen SORA.
Kalau di tingkat desa juga repot dengan manajemen weaknesses, bagaimana menghilangkan kelemahan dan kekurangan, pasti banyak kelemahan dan kekurangannya. Banyak waktu yang terbuang dan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Lewat itu, utamakan di S, supporting to strengthen. Apa saja kekuatan di desa ini, dorong itu sekuat-kuatnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan strategi SORA lebih sederhana proses eksekusi program itu. Dan sekali lagi, kepemimpinan akan dirasakan kalau ada keberanian mengambil keputusan. Dan manajemen akan menjadi efektif apabila program-program dieksekusi dengan efisien. Jadi itu saja. Tak berarti kepemimpinan tanpa kemampuan dan keberanian mengambil keputusan. Dan tidak berarti manajemen ketika program-program tidak dieksekusi. Ya.